Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Geoffrey Cristiano di Headline News Pagi, di mana kita akan membahas berita di dalam maupun luar negeri untuk menemani pagi Anda. Olahraga merupakan suatu hal yang tak bisa terlepaskan dari kehidupan sehari-hari kita. Kita semua pasti pernah berolahraga seperti bermain sepak bola, bermain basket, senam maupun yang lainnya. Tetapi, tahukah pemirsa salah satu sejarah dari olahraga tersebut? Berikut ulasan mengenai sejarah senam kesegaran jasmani atau yang biasa dikenal dengan SKJ. Senam adalah bentuk latihan tubuh pada lantai untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelentukan, koordinasi, dan mengoptimalkan pertumbuhan. SKJ merupakan salah satu contoh dari senam irama. Senam irama itu sendiri merupakan pergerakan senam yang diiringi dengan musik. Senam irama menitikberatkan pada kesinambungan gerakan dan juga ketepatan irama. Untuk mengetahui sejarah senam SKJ, tim redaksi Headline News telah melakukan liputan kepada salah seorang pengamat senam di Indonesia, Bapak Cristiano. Berikut liputannya. SKJ adalah senam massal yang diwajibkan pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru. SKJ merupakan bagian dari program pemerintah, yaitu mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Ciri khas dari senam SKJ adalah diiringi dengan aransemen lagu dari berbagai provinsi di Indonesia. SKJ biasanya dilakukan di tempat umum pada hari Jumat pagi. Sebenarnya, SKJ merupakan pengembangan dari Senam Pagi Indonesia atau SPI. Sebenarnya senam telah tersebar di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya di Bandung, yang ditandai dengan berdirinya sekolah MGSS. Lulusan dari sekolah tersebut akan menjadi instruktur senam di Bogor, Malang, Surakarta, Medan, dan juga Probolinggo. Senam yang berbau barat dilarang setelah masuknya Jepang ke Indonesia. Senam tersebut digantikan dengan senam Taisho, yaitu senam khas Jepang yang dimulai dengan memberi hormat ke arah utara untuk menghormati Kaisar Jepang. Taisho banyak dilakukan oleh tentara Jepang saat pendudukannya di Indonesia. Selain tentara Jepang, pasukan militer seperti PETA, siswa-siswa di sekolah Jepang, dan warga sipil juga memulai senam Taisho sebelum aktivitas hari tersebut berlangsung. Maka, setiap pagi orang-orang berkumpul untuk memulai gerakan pemanasan dengan menegukkan lutut lalu tegak kembali. Gerakan selanjutnya adalah gerakan inti dengan tempo yang lebih cepat. Senam Taisho ditutup dengan gerakan pendinginan, yaitu mengatur pernapasan. Senam Taisho berdurasi tidak lebih dari 10 menit. Setelah merdeka, senam di Indonesia semakin berkembang, yang ditandai dengan berdirinya Persani dan juga Ganevo. Tetapi, Indonesia tidak memiliki senam massal lagi. Oleh karena itu, Ikatan Pencaksilat Indonesia menemui Presiden Soeharto untuk membuat senam massal seperti senam Taisho. Presiden Soeharto pun merespon dengan positif usulan tersebut dan mengadakan kajian gerakan senam nasional di Cipanas yang menghasilkan SPI. Diadakan pula sayembara untuk menciptakan musik mengiring SPI yang pertama pada tahun 1975. Syarat musik yang diberikan adalah harus mengenai hitungan, irama lagu, dan tema lagu harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945. Akhirnya, lagu SPI pertama dibuat oleh Rai Sujasmil. Lalu, propaganda SPI pun dilakukan dengan menyebarkan puluhan ribu kaset SPI ke seluruh Indonesia dan menggalakkan pelatihan SPI secara bersertifikat. SPI kurang bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena gerakan yang mengandung gerakan dasar pencaksilat yang dianggap sulit sehingga membingungkan masyarakat umum yang ingin melakukan SPI. SPI diperkenalkan dengan SPI seri A, B, C, D, dan untuk anak sekolah. Akhirnya, pada 11 Maret 1984, menurut SP Kantor Menpora dan SK Dirjen PL SPO, SPI diganti menjadi SKJ. Penggantian tersebut dilatar belakangi oleh dua hal. Pertama, merupakan upaya Presiden Soeharto untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Ia mencanangkan Hari Olahraga Nasional yang akhirnya jatuh pada tanggal 9 September 1983.
Selain itu, juga dibentuk Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora pada tanggal 19 Maret 1983. Kedua, untuk mempertahankan iklim positif olahraga di Indonesia. Saat itu, banyak prestasi yang ditorehkan atlet Indonesia, seperti juara SEA Games, juara Piala Thomas, juara tinju, dan runner-up SEA Games. Menpora saat itu, Dr. Abdul Ghaffar, berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi atlet Indonesia. Senam SKJ memiliki gerakan yang lebih modern dengan iringan musik yang lebih energik. Lagu pengiring SKJ pun lebih mudah dihafal dibandingkan SPI, karena rutin disiarkan di televisi, yaitu di TVRI. SKJ pun menjadi lebih terkenal karena mendapat dukungan dari artis terkenal seperti Warkop DKI. Pemerintah pun menggandeng salah satu komponis Indonesia yaitu Northir Simanuk Khalid untuk mengaransemen lagu pengiring SKJ pertama, yaitu SKJ tahun 1984 dan diperbaharui secara rutin setiap 4 tahun. Banyak SKJ lain yang telah diciptakan seperti SKJ 1984 diiringi oleh lagu yang diaransemen oleh Januar Ishak. SKJ tahun 1992 diiringi oleh lagu karya Januar Ishak berdurasi 12 menit dan 9 detik yang terdiri dari berbagai lagu daerah seperti Yang Pulang Biangku, Jari Gali, Tanjung Mejing, Cincang Keling, Asa Sayangi, dan Paris Berantai. SKJ tahun 1994 diiringi oleh musik yang sama dengan SKJ 1992, tetapi ditambah iringan instruksi hitungan gerakan. SKJ tahun 1996 diiringi oleh aransemen karya Efek Sutopo yang terdiri atas senam Sajojo, Poco-Poco, Kubro Siswo, dan senam untuk orang lansia. SKJ tahun 2000, 2004, 2008, 2012, dan 2018 adalah SKJ yang dibuat setelah pemerintahan Orde Baru. Musik yang digunakan jauh lebih modern, tapi tetap menggunakan lagu pengiring hasil aransemen lagu daerah. Videonya pun menjadi lebih jernih dan lebih mudah diakses oleh masyarakat Indonesia melalui YouTube dan juga media sosial lainnya, sehingga lebih mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Itulah hasil liputan kami mengenai sejarah senam kesegaran jasmani. SKJ adalah senam yang sangat dinamis perkembangannya. Artinya, gerakan SKJ selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada setiap zaman. Dengan melakukan senam SKJ, selain kita menjadi sehat, kita secara tidak langsung telah melestarikan budaya Indonesia dan mempelajari sejarah Indonesia. Demikianlah pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan seputar senam SKJ. Marilah kita melakukan senam SKJ setiap hari untuk meningkatkan imunitas tubuh sekaligus mengingat sejarah Indonesia. Karena sejarah itu penting. Demikianlah headline news pagi ini. Selanjutnya, Anda bisa menyaksikan program Headline News Sport pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Geoffrey Cristiano undur diri. Selamat pagi dan salam sejarah. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Geoffrey Low di Headline News Sport, di mana kita akan membahas berita olahraga terupdate Indonesia dan dunia. Olahraga adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan karena bisa menjaga kebugaran tubuh. Selain itu, fungsi utama olahraga yang sangat kita butuhkan saat ini adalah meningkatkan imunitas tubuh untuk melawan pandemi virus corona. Pada masa pandemi ini, sangat tidak disarankan untuk berolahraga di luar rumah, seperti di lapangan, di jalan, di taman, dan juga lainnya. Hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan kerumunan dan bisa menjadi salah satu bentuk penyebaran COVID-19. Kita bisa tetap berolahraga di dalam rumah masing-masing. Sekarang saya sudah terhubung dengan rekan saya Dimas di rumah salah seorang masyarakat yang sedang gemar melakukan olahraga di dalam rumah. Silakan Dimas. Ya, terima kasih Geoffrey. Baik pemirsa, saya sekarang sudah berada di rumah salah seorang masyarakat yang sedang gemar berolahraga di dalam rumah dan sering membagikan aktivitasnya ke media sosial. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau untuk mengetahui detail aktivitas yang beliau lakukan. Selamat siang, Bapak Jim. Ya, selamat siang, Pak. Apa saja olahraga yang Bapak lakukan saat di rumah saja? Banyak olahraga yang saya lakukan di dalam rumah, seperti bermain basket sekitar 30 menit,
jumping jack 40 kali, sit up 16 kali, lari keliling rumah selama 10 menit, bermain bulu tangkis selama 15 menit, lari naik turun tangga 10 menit, dan melakukan senam SKJ 1 kali setiap hari. Apakah hanya olahraga yang Bapak lakukan untuk menjaga kesehatan selama pandemi? Tentu tidak. Saya juga berjemur setiap pagi selama kurang lebih 10 menit dan makan makanan yang sehat seperti sayur dan buah-buahan. Lalu, mengapa Bapak memutuskan untuk berolahraga di dalam rumah? Ada beberapa alasan yang membuat saya memutuskan untuk berolahraga di dalam rumah. Pertama, saya sangat menghindari kerumunan yang bisa menjadi media penyebaran COVID-19 karena saya tinggal bersama dengan keluarga saya. Saya tidak ingin mereka tertular jika saya tertular. Terlebih lagi, di rumah saya ada lansia yang sangat berisiko jika terkena COVID-19. Kedua, saya ingin membantu pemerintah dengan mentaati PSBB yang diberlakukan, walaupun hanya PSBB transisi. Saya ingin menjadikan pandemi ini sebagai ajang bela negara saya dengan di rumah saja. Apa manfaat yang bisa Bapak dapatkan setelah melakukan olahraga secara rutin? Wah, tentu banyak manfaat yang bisa saya rasakan. Di antaranya adalah imunitas tubuh saya meningkat, yang tentunya sangat penting dalam masa pandemi ini. Kemudian, saya merasa setiap kali saya bangun tidur, tubuh saya tetap segar dan bugar. Saya tidak pernah merasakan pusing, sesak napas, dan kelelahan yang berarti dalam bekerja dan belajar sejak saya berolahraga. Anak saya ikut berolahraga bersama dengan saya, mengaku bahwa sejak berolahraga, PJJ yang ia lakukan berjalan lebih lancar dibandingkan sebelum berolahraga. Pikirannya selalu jernih saat mengerjakan ujian atau tugas dari guru. Apa pesan Bapak kepada pemirsa yang belum berolahraga secara rutin? Pesan saya adalah, segeralah berolahraga untuk meningkatkan daya tahan dan imunitas tubuh. Tidak ada ruginya untuk berolahraga, malahan manfaatnya akan sangat luar biasa. Memang memulai berolahraga itu mudah, tetapi yang sulit adalah konsisten melakukannya. Untuk berdisiplin dan konsisten berolahraga, harus ada niat dari dalam diri sendiri untuk menjaga kesehatan. Terima kasih banyak Pak Jem atas waktunya, semoga sehat selalu. Baik pemirsa, itulah wawancara saya bersama Pak James. Kembali ke studio, Geoffrey. Baik Dimas, terima kasih atas laporannya. Semoga semakin banyak masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya olahraga. Anda bisa membaca update terbaru berita seputar dunia olahraga di www.headlinenewssports.com. Demikianlah Headline News Sports siang ini. Selanjutnya, Anda bisa menyaksikan program Headline News Match pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Geoffrey undur diri, selamat siang dan salam sehat. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Christian Geoffrey di Headline News Match, di mana kita akan membahas berita terupdate tentang dunia matematika. Matematika merupakan ilmu yang sangat penting. Matematika tidak hanya berbicara mengenai hitungan, tapi juga mengenai logika dan juga pemahaman. Matematika juga bukan hanya berbicara tentang teori, tapi juga praktek dalam kehidupan sehari-hari. Contoh praktiknya adalah menganalisis nilai rapor siswa agar siswa tahu apa rencana yang harus disiapkan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan nilainya tersebut. Saya telah memperoleh data nilai rata-rata matematika wajib salah seorang siswa dari SMA Santo Yakobus dan mewawancarainya mengenai penyebab terjadi fluktuasi dalam nilai tersebut. Berikut rincian dan pembahasannya. Nilai kelas 10 semester 1 yang ia peroleh sangat memuaskan, yaitu 94 untuk nilai pengetahuan dan 100 untuk nilai keterampilan. Tetapi, terlihat ketidakseimbangan perbandingan nilai antara nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Menurut keterangan siswa tersebut, hal ini disebabkan karena komposisi soal pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan komposisi soal keterampilan, yang menyebabkan kemungkinan untuk terjadi kesalahan perhitungan dalam soal pengetahuan akan lebih tinggi dibandingkan soal keterampilan. Tetapi, untung saja ia menjawab benar soal keterampilan, karena jika salah beberapa soal saja,
maka nilainya akan turun drastis mengingat jumlah soal yang lebih sedikit, sehingga bobot setiap soal akan lebih besar dibandingkan nilai pengetahuan. Di kelas 10 semester 2, nilai yang ia peroleh adalah 99 untuk pengetahuan dan 99 untuk keterampilan. Terlihat bahwa nilai tersebut sangat tinggi untuk nilai rata-rata. Nilai pengetahuannya naik sebesar 5,3%, namun nilai keterampilannya turun sebesar 1%. Menurut keterangan siswa tersebut, peningkatan nilai pengetahuan sebesar 5,3% tersebut bisa dicapai dengan latihan yang terus-menerus untuk menguasai materi trigonometri. Materi ini butuh latihan yang banyak untuk memperkaya model soal yang mungkin keluar pada saat ujian, terutama untuk model soal pembuktian. Menurutnya, penguasaan rumus identitas trigonometri dan rumus Demi-Sami-Desa sangat penting untuk menguasai materi ini. Penurunan 1% pada nilai keterampilan ia anggap sebagai sebuah kewajaran karena tidak mungkin untuk menjawab semua soal sempurna terus-menerus. Pasti ada saat di mana anak tersebut kehilangan ketelitiannya. Juga karena ia menemukan beberapa bentuk soal yang tidak familiar dengannya, sehingga ia kebingungan bagaimana cara mengerjakannya. Nilai kelas 11 MIT semester 1 yang siswa tersebut peroleh adalah 96 untuk pengetahuan dan 95 untuk keterampilan. Nilai tersebut merupakan nilai yang ia peroleh setelah menjalani PJJ karena pandemi virus corona. Nilai siswa tersebut mengalami penurunan sekitar 3-4% dari semester sebelumnya. Menurut siswa tersebut, hal ini terjadi karena peralihan ke masa PJJ yang menggunakan variasi 2 yaitu tugas, variasi 3 yaitu pertemuan melalui Zoom, variasi keempat yaitu pembelajaran menggunakan video pembelajaran, dan variasi kelima yaitu proyek. Menurut siswa tersebut, cukup sulit untuk mempertahankan nilai tinggi seperti di semester sebelumnya, karena PJJ membuat penyampaian materi menjadi kurang jelas dibandingkan bertatap muka. Siswa juga merasa lebih enggan untuk bertanya karena malu di depan teman-temannya, karena pertanyaannya pasti terdengar oleh seluruh isi kelas. Menurut siswa tersebut, PJJ bisa saja mengganggu konsentrasi pembelajaran, karena bisa saja ada tugas yang belum selesai ketika sudah masuk ke pelajaran selanjutnya. Ataupun, untuk menyelesaikan tugas sebelumnya, siswa memakai jam istirahatnya, sehingga siswa pun kurang istirahat, yang menyebabkan siswa tidak fokus di pelajaran selanjutnya. Siswa tersebut juga memberikan keterangan bahwa sepertinya sangat sulit untuk mendapatkan nilai di atas 95 untuk proyek V5, karena berkaitan dengan nilai keterampilan. Hal tersebut mengakibatkan rata-rata keterampilan siswa tersebut menjadi turun. Nilai keterampilan hanya ada 2, sehingga jika salah satu nilai kurang memuaskan, maka nilai tersebut akan sangat berpengaruh terhadap nilai rata-rata pelajaran tersebut. Itu adalah analisis saya mengenai nilai rata-rata matematika wajib dan penyebab terjadinya fluktuasi berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah seorang siswa SMA Santo Yakobus. Nilai siswa tersebut cenderung menurun dibandingkan saat awal kelas 10. Tentu bukan hal yang baik. Saya yakin siswa tersebut akan berjuang secara maksimal untuk mempertahankan bahkan meningkatkan nilai tersebut. Anda bisa membaca update terbaru berita seputar dunia matematika terkini di www.headlinenewsmath.com. Demikianlah Headline News Math sore ini. Selanjutnya, Anda bisa menyaksikan program Headline News English pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Christian Geoffrey undur diri. Selamat siang dan salam matematika. Good evening Indonesia. It is Friday, October 29, 2020. This is Geoffrey Franklin serving you the hottest and the most leading worldwide news of the hours in Headline News English. The Olympic is a 4-year international sports event that combines summer and winter sports. Every once in 4 years, thousands of representative athletes from more than 200 countries will compete in various sports competitions in the largest sports event in the world. The Olympic has been held since ancient Greece and then banned by Roman Emperor in 4th century before Christ. Olympic was finally revived in 1894 by Pierre Baron. In 1894, International Olympic Committee
or IOC, was formed. The first Summer Olympic was held at Athens, Greece in 1896. Olympic has its own uniqueness, which were Olympic torch, Olympic logo that reflects 5 existing continents, and the Olympic mascot, which changed according to the host country. The 2020 Olympic will be held in Tokyo, Japan. This Tokyo 2020 Olympic combines 37 sports and 339 matches. However, reportedly it was postponed due to the coronavirus pandemic. Bobby is here in Tokyo. Good evening, Bobby. Good evening, Franklin. Tokyo 2020 Olympic was officially postponed until next year because of this pandemic. The postponement was announced by the Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, on March 24, 2020. Tokyo 2020 Olympic supposed to start on July 24, 2020, but it was postponed to July 23, 2021. This postponement was the first one in the Olympic history. Previously, the Olympics were only cancelled in 1916, 1940, and 1944 because of the World War. This pandemic is also affected the theme of Tokyo 2020 Olympic from reconstruction game, which refer to the tsunami in Japan in 2011 to the match to conquer COVID-19, light at the end of the hall. In March 2020, Japanese government and IOC had doubted that the Olympic could be held in 2021, but if the Olympic cannot be held in 2021, it will be cancelled. However, in September 2020, the Japanese government and the IOC agreed that the Olympic will be run with or without COVID-19. The point is, the Olympic will continue even the pandemic is still ongoing or not. This information was conveyed by Yuiko Koike as governor of Tokyo and John Coates as vice president of IOC. This decision was taken because the cost to hold Tokyo 2020 Olympic were 179 trillion rupiah, which is very large, and it can be increasing if Olympic was postponed again. According to a survey conducted by a survey institute in Japan, only 1 in 4 people in Japan want the Olympic to be continued. The rest want the Olympic to be postponed or cancelled. The hope of people all around the world is Olympic can continue safely and under control. Also, the number of COVID-19 cases can quickly decrease. Back to the studio, Franklin. Thanks, Bobby. That was a direct report from Tokyo, Japan. We all hope for the best decision taken by the Japanese government and the IOC. That information will be the end of Headline News English today. Check this out at www.headlinenewsenglish.com for the latest update. I'm Geoffrey Franklin. Thank you for watching and have a great weekend.